hari ini Dodo siap berolahraga. Keren kan? Kamu mau kemana, Dok? Mau olahraga lah. Kan ada jadwalnya hari ini. Tapi kan belum jam 9, Dok. Ya, kurang 10 menit lagi. Tapi kan belum waktunya, Dok. Gak apa-apalah. Daripada duduk-duduk di sini, lebih baik di bawah sambil bersiap-siap. Kalian ikut tidak? Aku ikut, Dok. Tapi aku belum ganti baju nih. Iya, ganti baju dulu lah. Memangnya kamu mau baju seragamnya kotor? Oh iya ya. Hehehe. Ya sudah, kamu ganti sana. Dodo tunggu di bawah ya. Ayo Syamil, Anto, ayo ganti baju. Dodo turun duluan ya. Dodo, pelajaran olahraga belum dimulai, sudah ke lapangan dia. Mau main sama siapa? Biarin aja, Tok. Mau pemanasan dulu kali. Kita ganti baju dulu yuk. 5 menit lagi deh, Syamil. Oke. Wah, gak ada saingan nih. Sayang bener tuh keranjang, tidak ada yang pakai. Bolanya mana ya? Ini dia si bola. Ayo kita main. Ya, Michael Jordan. Hup. Kobe Bryant. Hup. Magic Johnson. Mana bisa teman-teman Dodo bermain seperti ini? Paling mereka bengong melihat permainan Dodo nanti. Wih, kamu bisa juga gaya begitu, Dok. Ya, siapa dulu? Dodo gitu loh. Paling juga kebetulan. Coba, sini aku. Tunggu dulu. Siapa yang bilang giliran kamu? Sini, Dodo contohin dulu. Sombong kamu, Dok. Paling contohnya cuma begitu-begitu aja. Jangan salah kamu, Tok. Bicara yang sopan. Kamu harus menghormati Asabikunal Awalun di lapangan ini. Asabikunal Awalun? Apa itu Asabikunal Awalun? Kamu tahu, Samil? Aku nggak tahu, Tok. Sini bolanya, Wong. Tapi, Dok. Sudah, sini. Hup, kalau tadi gaya Michael Jordan. Sekarang akan Dodo contohin gaya Kobe Bryant. Kamu tahu Kobe Bryant, Mir? Tahu. Nih, perhatikan. Gaya Dodo Bryant. Hah? Hore! Gimana? Keren kan? Hebat, Dok. Hebat. Hebat. Siapa dulu dong? Dodo gitu loh. Memang Dodo tiada duanya. Tapi ngomong-ngomong, bolanya kemana? Kok nggak ada? Sudah masuk, Dok. Tapi masuknya ke tempat sampah. Iya, Dok. Sudah masuk. Aman. Sweet, sweet. Hah? Aman? Maksud kamu apa, Wong? Iya, aman, Dok. Bolanya sudah masuk ke tempat sampah. Ternyata gitu toh. Gimana sih Dodo Bryant? Kurang keren. Sekarang giliran aku. Mau ngapain kamu toh? Ya melempar bola dong. Nggak bisa. Asabikunal Awalun belum selesai. Asabikunal Awalun terus. Jangan sembarangan kamu toh. Asabikunal Awalun harus dihormati. Sini bolanya. Enak aja, nggak bisa. Sekarang giliran aku yang main. Sini bolanya toh. Asabikunal Awalun dulu. Kamu kualat loh nanti. Nggak mau. Sini nggak? Nggak mau. Hah? Oh. Ada apa ini ribut-ribut? Ini Pak,
Dodo tidak mau gantian mainnya. Benar begitu, Dok. Bukan tidak mau gantian, Pak. Belum waktunya. Dodo mau ajarin mereka dulu. Mereka kan belum pada bisa. Ngajarin apa, Dok? Kamu juga belum bisa. Andaikan Dodo belum bisa, tapi Dodo kan asabikunal awalun di lapangan ini. Asabikunal awalun itu harus dihormati. Betul kan, Pak Guru? Asabikunal awalun? Apaan sih, Dok? Dari tadi kamu ngomong begitu terus. Makanya, kalau ngaji itu jangan ngantuk dong. Dengarkan kata Pak Ustadz. Iya nggak, Syamil? Iya, Bang Dodo. Memangnya asabikunal awalun itu apa, Dok? Asabikunal awalun itu ya itu orang yang pertama-tama masuk. Masuk kemana, Dok? Aduh Wong, capek deh. Ya masuk ke lapangan basket lah. Oh iya ya. Hehehe. Hah? Dodo. Pinter ya Pak Dodo. Aku nggak yakin deh, Syamil. Iya, aku juga. Yang disampaikan Dodo. Apa benar, Pak Guru? Ya sudah, kalian mau tahu apa itu asabikunal awalun? Mau, Pak. Mau, Pak. Baik, dengarkan baik-baik ya. Asabikunal awalun itu adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu as-sabikun yang artinya lebih dahulu dan kata al-awalun yang artinya pertama atau awal. Jadi yang dimaksud asabikuna awalun di sini adalah orang-orang terdahulu yang pertama kali memeluk agama Islam. Oh. Mereka itu ada berapa dan siapa saja, Pak? Mereka itu adalah orang-orang yang soleh dan senantiasa teguh menjalankan agama dan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Menurut ulama, mereka terdiri dari muslim dan muslimah yang berjumlah kurang lebih 40 orang. Di antaranya, istri Nabi Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan masih banyak lagi. Sebagai asabikunal awalun, apakah mereka mempunyai keutamaan khusus, Pak? Pertanyaan yang bagus, Anto. Sebagai asabikunal awalun, tentu saja mempunyai keutamaan khusus. Dalam hal ini, kedudukan mereka di mata Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dikarenakan ketulusan mereka dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga karena pembelaan yang besar kepada Islam di tengah banyaknya orang yang mengingkari seruan Rasulullah pada saat itu. Wah, mereka pasti ahli surga. Subhanallah. Waduh, soleh benar kamu Wong kali ini. Loh, kalau ada teman kita yang soleh jangan ditertawakan. Justru itu yang harus kita contoh. Ya, Pak. Iya Pak. Apakah asabikunal awalun punya kedudukan yang beda di antara sahabat Nabi, Pak? Benar, Syamil. Nabi Muhammad SAW lebih memuliakan para asabikunal awalun ini dibandingkan sahabatnya yang sesudah mereka. Tuh kan, apa kata Dodo? Kalian harus menghormati asabikunal awalun. Nggak boleh sembarangan. Memangnya asabikunal awalun termasuk di lapangan basket, Pak Guru? Iya, tentu saja tidak. Itu bisa-bisanya Dodo saja. Dasar kamu, Dok. Itu sih mau menang sendiri, memanfaatkan situasi. Cerdas sih, tapi curang. Maaf ya teman-teman. Dodo kira ada asabikunal awalun di lapangan basket. Wah, akhirnya jadi juga kita umroh. Nah, pesawat akan segera berangkat. Ayo kita bersiap-siap. Asik! Kena! Syamil, Dodo, jangan lari-larian di situ. Kena! Aduh,
besar sekali orang yang kamu tubruk, Syamil. Pantes saja kamu sampai terpental begitu. Kamu tidak apa-apa, Syamil. Aku tidak apa-apa, Dok. Hanya pegel sedikit pantatku. Makanya jangan lari-larian. Di sini kan banyak orang. Baru diperingatkan sama kakak tadi, sudah nubruk orang. Iya, Kak. Maaf. Syamil, Dodo, ayo ikut ayah. Nadia ikut ibu. Kita sholat asar dulu. Oh ya, Bu, nanti setelah sholat asar, kita bertemu di sini lagi ya. Baik, Ayah. Wow, megah sekali masjid ini. Subhanallah, hiasannya bagus dan indah. Nah, itu sudah komat. Ayo, kita segera mengambil tempat untuk sholat berjamaah. Jauh tidak, Paman? Kenapa sih kamu bertanya begitu, Dok? Bukan apa-apa, Syamil. Tadi Dodo cuma sedikit makan siangnya. Kalau tempatnya jauh, nanti Dodo kecapean deh. Tidak jauh kok. Tuh, Oh, di situ ya. alhamdulillah, kita sudah melaksanakan sholat asar. Ayah, terangin tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, dengarkan ya. Siap, Siap, Paman. Ayah. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu khalifah yang berarti pemimpin dan al-Rasyidin yang berarti benar, pintar, atau lurus. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah sebuah gelar yang diberikan atas kepemimpinan seseorang setelah Rasul yang menegakkan agama dengan benar dan lurus. Oh, lalu siapa saja yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin, Paman? Pertanyaan yang bagus, Dok. Dodo gitu loh. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Di antaranya 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Oh, Dan para Khulafaur Rasyidin ini juga mendapatkan surga sebagai balasannya. wah, enak ya mereka. Mereka pantas mendapatkan itu karena perjuangan mereka menegakkan agama Allah mereka lakukan dengan benar dan lurus, berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi. Oh, Di samping itu, jasa-jasa mereka sangat banyak terhadap penegakan agama Allah. Jasa-jasa mereka apa, Ayah? Baik, akan ayah jelaskan satu persatu. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jasa beliau diantaranya 1. Membebaskan para budak dan menumpas nabi palsu. 2. Memberantas kaum murtad. 3. Menghadapi kaum yang ingkar zakat. 4. Mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, Umar bin Khattab. Jasa beliau diantaranya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar, wilayah Islam semakin meluas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan. Juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Ketiga, Utsman bin Affan. Jasa beliau diantaranya melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak. Karya monumental Utsman yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah menyelesaikan penyusunan kitab suci Al-Quran. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jasa beliau diantaranya adalah memenangkan peperangan yang sekaligus berhasil mempersatukan kembali kaum muslimin setelah terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Nah, demikianlah sebagian jasa-jasa besar para Khulafaur Rasyidin. Nah, sebagai penerus umat Islam, hendaknya kalian meneladani kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin itu. Sambil menunggu waktu maghrib, ayo kita jalan-jalan dulu. jauh tidak, Paman? Syamil tahu deh.
Paling Dodo takut kelaparan, Ayah. Oh itu. Jangan khawatir, Dok. Kita makan-makan dan minum-minum dulu sebelum jalan-jalan. Boleh deh kalau begitu. Dodo. Alhamdulillah, akhirnya usahaku menabung selama ini berhasil juga. Tahu tidak, Tok? Awalnya itu berat sekali. Betul, Samil. Pernah nih, baru sepertiga celengan itu terisi, ingin aku pecahin. Bahkan sempat beberapa kali aku korek-korek isinya buat jajan. Assalamualaikum, Syamil. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Masuk saja, Dok. Pintunya tidak dikunci. Wah, banyak sekali uang kalian. Wah, hebat bisa menabung seperti itu. Tapi apa, Dok? Tapi akan lebih hebat jika kalian mau berbagi dengan Dodo. Hah? Berbagi dengan kamu, Dok? Enak saja. Tidak usahlah, Yau. Lebih baik aku sumbang ke masjid. Memang kenapa kami harus berbagi ke kamu, Dok? Kamu kan tidak termasuk duafa atau fakir miskin. Iya, tetapi Dodo kan saudara kalian, saudara seiman dan seislam malah. Jadi kita harus saling menyayangi, senasib sepenanggungan. Begitu Syamil, Anto. Itu namanya persaudaraan muslim yang baik. Hah? Membaginya bagaimana? Oh itu, gampang kok. Tidak usah banyak-banyak, separuhnya saja cukup. Wah, jadi banyakan kamu dong, Dok. Wah, nggak bisa begitu, Dok. Itu sih keenakan kamu. Kalian payah nih, tidak seperti sahabat Nabi, kaum Muhajirin dan Ansor. Memangnya Muhajirin dan kaum Ansor itu apa? Iya, Muhajirin dan Ansor. Masa nggak tahu sih? Seru sekali sepertinya. Ngobrolin apa sih? Gini ya, Dodo meminta Syamil dan Anto untuk berbagi uang hasil celengan kami, sebagaimana kaum Ansor membagi hartanya untuk kaum Muhajirin. Oh begitu. Terus? Iya, kami nggak mau, Paman. Keenakan Dodo. Tiba-tiba punya uang banyak. Memang berapa yang mau dibagi? Separuh dari Samil, separuh dari saya, Paman. Iya, Ayah. Berarti Dodo bisa punya uang lebih banyak dari kami kalau begitu. Nggak apa-apa kan ya Paman? Itu kan beramal soleh, seperti kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor? Bisa-bisanya kamu aja ini, Dok. Memang Muhajirin dan Ansor itu apa sih Paman? Mereka semua sahabat Nabi. Cia, kamu, Dok. Kirain sudah tahu. Maaf. Baik, dengarkan semua ya. Muhajirin adalah sebutan bagi sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari kota Mekah, kemudian melakukan hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Mengapa mereka hijrah, Paman? Mereka berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beratnya penderitaan yang mereka hadapi akibat kezaliman orang-orang kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah sangat memusuhi pengikut Rasulullah dan tidak pernah berhenti berupaya menyakiti dan menyiksa mereka. Astagfirullah. Sementara kaum Ansor adalah sebutan bagi orang-orang beriman, penduduk kota Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Mereka menyambut kedatangan kaum Muhajirin dengan sukacita, mencukupi kebutuhannya dengan berbagi apa yang mereka punya, makanan, harta benda, dan sebagainya. Semua mereka lakukan semata-mata karena dorongan iman dan rasa persaudaraan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Memang kaum Muhajirin hijrah tanpa membawa apa-apa ya, Ayah? Iya, Samil. Kaum Muhajirin tidak membawa apa-apa kecuali sekedar bekal yang habis di perjalanan. Bahkan, pakaian pun hanya apa yang mereka pakai. Lalu harta benda yang mereka tinggalkan di Mekah, bagaimana nasibnya Paman? Bagi mereka yang memiliki sanak saudara yang baik hati, mungkin masih bisa menitipkannya. Tetapi bagi yang tidak, maka harta bendanya dirampas oleh orang-orang kafir Mekah. Jahat sekali orang-orang kafir Mekah itu. Ya, begitulah keadaan kaum Muhajirin. Mereka dizolimi, diusir dari kampung halamannya dalam keadaan tidak memiliki apapun juga. Namun kesusahan itu mereka terima dengan ikhlas,
karena rasa cinta dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, orang-orang Ansor itu pun hebat juga ya, Ayah. Betul sekali Syamil. Pengorbanan kaum Ansor yang mengagumkan ini diabadikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hasyr ayat 9. Yang kira-kira berarti, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansor, sebelum atau kedatangan mereka, kaum Muhajirin. Mereka kaum Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yakni Muhajirin. Dan mereka kaum Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, inilah yang harus kita teladani, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Jangan saling menyakiti, tetapi harus saling tolong-menolong. Yang memiliki kelebihan mau berbagi ke saudaranya yang kekurangan. Yang kekurangan harus menjaga dirinya dari meminta-minta. Nah, sampai di sini kalian mengerti? Paham, Ayah? Mengerti, Paman? Kamu, Dok? Iya, sudah paham, Paman. Tidak salah kan, Paman, jika tadi Dodo bilang Syamil dan Anto akan lebih hebat lagi jika mau berbagi uang tersebut ke Dodo. Aduh, masih mencari celah saja kamu, Dok. Iya, kali aja. Memang Dodo mau beli apa sih? Ah, Dodo nggak mau beli apa-apa kok, Paman. Cuma di dekat pos ronda tadi ada tukang bakso dan es campur lagi mangkal. Sepertinya enak tuh. Bilang aja minta traktir itu sih. Dodo. Ya sudah, kita semua sama-sama ke sana. Biar ayah yang traktir kalian semua. Setuju? Hore, sangat setuju, Paman. Kalau begitu, kita langsung jalan yuk. Selagi masih ada. Wah, langsung semangat 45 nih.